Halo para Pibisers dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi kesehatan yang prima. Kali ini Mo Pipis akan merangkum sebuah film aksi fiksi ilmiah yang mengisahkan tentang serangan hiu prasejarah berjudul The Meg tahun 2018. Film ini disutradarai oleh Jon Turteltaub dan bukan John in the House, dan dibintangi oleh salah satu aktor film action favorit saya, yakni Jason Statham. Pemeran film The Mechanic, Death Race, Fast Furious, juga salah satu anggota dari The Expendables, dan masih banyak lagi film yang sudah dibintanginya. Oke, karena bibir saya sudah mulai kering, maka kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan si botak Saitama yang bernama Jonas sedang melakukan misi penyelamatan bawah laut bersama timnya di Palung, Filipina. Jonas dan kedua temannya menelusuri kapal selam yang terdampar di dasar laut dan menyelamatkan orang-orang yang masih hidup untuk dibawa ke kapal penyelamat yang berada di atasnya. Ketika membawa seorang kru kapal yang selamat, tiba-tiba kapal selam tersebut diserang oleh sesuatu yang belum diketahui. Jonas bergegas menuju kapal penyelamat, begitupun kedua temannya. Tetapi karena benturan keras, kedua temannya terjebak dan kapal itu mulai roboh. Jonas yang sudah di atas dihadapkan kepada pilihan menyelamatkan kedua temannya atau segera pergi meninggalkan mereka. Dengan berat hati akhirnya dia menutup palka kapal dan pergi dengan alasan jika masuk lagi menyelamatkan kedua temannya maka semua orang akan tewas. Dan benar saja, selang beberapa detik setelah kapal penyelamat itu naik, tiba-tiba 5 tahun setelah kejadian itu, di Shanghai, Cina, terlihat seorang miliuner bernama Morris mendatangi stasiun penelitian. Dia adalah orang yang mendanai penelitian bawah laut tersebut. Kemudian dia disambut oleh Dr. Zhang, pemilik stasiun tersebut, dan anaknya bernama Su Yin, serta cucunya bernama Mei Ying. Setelah masuk, Morris diperkenalkan kepada tim penelitian itu, diantaranya Jax, perancang kapal ini, kemudian Dr. Heller, seorang petugas medis yang pernah diselamatkan Jonas 5 tahun yang lalu, kemudian DJ, seorang pilot jarak jauh, dan Mike, ketua penelitian di tempat ini, serta Lori, mantan istri Jonas, dan kedua temannya Toshi dan The Wall. Mereka bertiga sedang melakukan penyelaman di kedalaman 11.000 meter di bawah laut untuk membuktikan teori bahwa dasar Palung Mariana, yang merupakan palung terdalam di bumi, adalah lapisan hidrogen sulfida yang membentuk seperti awan atmosfer yang memisahkan dunia bawahnya dengan laut bagian atas. Dan mereka pun benar. Di dunia bawah laut itu pun terdapat kehidupan dengan spesies-spesies yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Ketika menelusuri dunia bawah palung itu, mereka diserang oleh sesuatu yang sangat besar, dan robot penjelajah pun sudah rusak diserang oleh makhluk tersebut. Kemudian seketika koneksi terputus dan Lori berkata, Jonas benar. Mungkin 5 tahun lalu Jonas menceritakan kejadiannya diserang oleh sesuatu yang sangat besar dan semua orang tidak mempercayainya, malah menganggap Jonas gila karena kehilangan kedua rekannya pada misi penyelamatan itu. Kemudian rapat dilakukan untuk menyelamatkan mereka bertiga karena menurut Dr. Heller mereka bertiga masih hidup. Mike menyarankan Jonas untuk melakukan misi ini karena hanya dia yang pernah melakukan penyelaman di kedalaman tersebut. Tetapi pendapat Mike ditentang oleh Dr. Heller karena dulu saja dia meninggalkan rekannya hingga mati. Tapi Dr. Zhang menyetujuinya dan mereka segera menjemput Jonas Tyler di Thailand. Terlihat Jonas sedang menikmati bir kecapnya yang kemudian seseorang komplain kepada Jonas tentang kapal. Dan ternyata Jonas menjadi penyedia kapal sewaan untuk para nelayan. Ketika pulang, Jonas melihat ada helikopter mendarat di sekitar tempat tinggalnya. Dan ternyata Meg serta Dr. Zhang sudah menunggu di kamar Jonas. Jonas ditawari misi ini, tetapi dengan alasan apapun Jonas tetap menolak. Setelah ditunjukkan rekaman dari Lori yang merupakan mantan istri Jonas, Jonas pun menyetujuinya. Di sisi lain, Lori dan krunya sedang berusaha menghidupkan lagi kapal yang sudah rusak. Dengan semangat cicilan motor yang belum lunas, kapal itu pun bisa hidup lagi. Tetapi sesaat setelah lampu kapal menyala, mereka diserang lagi oleh makhluk tersebut dan Lori pun terluka di bagian perut. Kemudian mereka mematikan lampu kapal karena bisa disimpulkan bahwa makhluk itu sangat tertarik pada cahaya. Akibat serangan itu oksigen mereka bocor dan tersisa hanya 2 jam lagi sebelum mereka kehabisan oksigen. Dan itu terpantau oleh Jax di pusat pengendali. Akhirnya, Su Yin bergegas untuk menyelamatkan mereka bertiga tanpa sepengetahuan ayahnya.
Dr. Zhang, Meg, dan Jonas akhirnya tiba di stasiun penelitian. Tetapi Jonas heran kenapa ada Dr. Heller di situ yang dari dulu menganggapnya gila dan selalu berselisih dengannya. Kemudian Jonas mulai menyelam untuk menyusul Suyin dan menyelamatkan Lori dengan mengalihkan semua daya ke mesin agar meluncur dengan cepat. Ketika Suyin akan melepaskan jangkar magnet untuk menarik kapal mereka, tiba-tiba ada yang menyerang Suyin. Ternyata itu adalah cumi-cumi raksasa, dan pada saat cumi-cumi itu akan meremukkan kapal Suyin, tiba-tiba cumi-cumi itu pun mati dan terlihat monster yang sebenarnya, yaitu hiu prasejarah berukuran 25 meter yang disebut Megalodon. Jonas pun datang dan memancing hiu tersebut agar tidak menyerang Suyin sehingga Suyin bisa menyelamatkan diri ke permukaan karena kapalnya sudah rusak. Akhirnya, Lori bisa diselamatkan, disusul The Wall, dan pada saat Toshi akan naik, tiba-tiba terlihat hiu itu akan menyerang lagi. Karena tidak ada waktu lagi, akhirnya Toshi menutup palka dan melepaskan kapal Jonas sehingga dia tewas diserang oleh hiu Megalodon tersebut. Di stasiun dijelaskan bahwa Megalodon adalah hiu terbesar yang pernah ada, tidak punya predator dan rahangnya lebih kuat dari hewan apapun. Bahkan ikan paus pun bisa terbelah dua dengan mudahnya. Kemudian pada saat mereka semua mengulang lagi pelajaran biologi, Mei Ying terlihat sedang bermain sendiri dengan bola elektriknya. Kemudian hiu tersebut berhasil naik karena lapisan hidrogen sulfida yang dilewati kapal Jonas meninggalkan celah sementara, dan saat itu hiu Meg tersebut berhasil naik melewati celah itu. Karena menjadi ancaman dan telah mengakibatkan 3 kapal karam, akhirnya Jonas dan tim segera memburu hiu Meg itu. Setelah sampai, ternyata hiu Meg menyerang para nelayan pemburu sirip ikan hiu dan hiu Meg masih berada di sekitar itu. Dr. Zhang membuat strategi untuk menembakkan GPS kepada hiu Meg tersebut, tetapi kapal tidak akan bisa mendekat karena hiu itu sangat agresif terhadap kapal. Akhirnya harus ada satu orang yang berenang mendekati hiu itu dan menembakkan GPS, dan tentu saja itu adalah si Plontos, John. Hiu itu ternyata sudah di dekat Jonas dan Jonas berhasil menembakkan GPS-nya. Kemudian Jonas segera ditarik kembali ke kapal, tetapi karena hentakan tali pengikat itu, akhirnya hiu menyadari keberadaan Jonas. Hiu itu mulai mengejar Jonas dengan kecepatan tarikan tali dan kapal yang melaju. Jonas pun selamat. Setelah itu, strategi selanjutnya adalah menembakkan bius terkuat untuk melumpuhkan hiu Meg tersebut. Karena GPS sudah berada di hiu tersebut, mereka dengan mudah melihat posisi dan pergerakan hiu prasejarah itu. Kali ini, Suyin yang akan turun ke bawah dengan menggunakan penghalang hiu yang didesain tidak akan hancur oleh tekanan apapun kecuali tekanan batin. Suyin mulai turun dibarengi umpan yang ditebar di sekitarnya, dan sesaat kemudian para hiu kecil memakan umpan tersebut. Megalodon pun datang menyerang Suyin dari bawah, kemudian memutarnya. Pada saat Suyin akan menembak, cahaya laser mengenai matanya dan hiu itu pun menyerang Suyin, menariknya ke bawah hingga kapal tertarik. Tetapi Suyin berhasil menembakkan racun bius itu ke mulutnya. Hiu itu pun kemudian menyerang lagi dan akan menelan Suyin. Dengan semangat cinta serta ketulusan BPJS, si botak Saitama segera menyelam untuk menyelamatkan Suyin. Sesaat sebelum kehabisan oksigen, akhirnya Suyin berhasil diselamatkan dan hiu itu pun mati karena racun bius sudah bereaksi. Ketika Suyin tersadar, dia ditunjukkan kepada hiu Megalodon yang telah dilumpuhkan dan diikat di atas kapal. Ketika mereka sedang bercanda dan foto-foto untuk dipamerkan di Instagram, tiba-tiba ada hiu Megalodon lain yang lebih besar dan melahap The Walls yang berada di air sekaligus memakan hiu yang sudah ditangkap tadi, dan kapal pun terbalik. Dr. Zhang terluka. Morris kemudian menelpon helikopter untuk datang menyelamatkan mereka. Di sisi lain, ternyata Zax dan Dr. Heller masih berada di dalam air, dan Dr. Heller kemudian mengorbankan dirinya agar Zax bisa selamat.
Mac ternyata berhasil menggapai speedboat dan mereka meninggalkan tempat itu, walaupun dikejar lagi oleh hiu tersebut. Kemudian helikopter bantuan dari Morris pun datang dan menembakkan GPS serta mengusir hiu itu dengan tembakan. Mereka pun selamat, tetapi Dr. Zhang harus tewas karena lukanya yang sangat parah. Morris kemudian menutup stasiun penelitian itu sampai Megalodon mati dan Morris meninggalkan mereka dengan helikopter. Tetapi ternyata Morris dan tentara bayarannya menyerang hiu tersebut menggunakan bom air. Setelah berhasil mengenainya, Morris kemudian mendekati dan bermaksud mengambil giginya untuk pembuktian kalau dia sudah membunuh hiu tersebut. Setelah seseorang turun dan akan mengambil giginya, ternyata ikan itu tidak mempunyai gigi karena ikan yang dibom itu adalah seekor paus, bukan megalodon. Akhirnya mereka pun kabur, tetapi karena hentakan kapal, Morris terjatuh dan ditinggalkan oleh teman-temannya. Dan tentu saja, Morris menjadi cemilan malam untuk si megalodon itu. Jonas dan tim pun mulai lagi perburuan megalodon dengan kapal yang lebih besar dan Lori pun ikut karena sudah sembuh. Mereka melacak keberadaan hiu itu dan ternyata hiu itu menuju ke pantai yang padat pengunjung. Kemudian Suyin mempunyai rencana untuk mengalihkan hiu itu dengan suara ikan paus yang diperbesar frekuensinya dengan menggunakan pengeras suara. Di sisi lain, terlihat di pantai banyak sekali orang yang sedang berlibur juga. Ada sebuah kapal yang sedang melakukan pesta pernikahan. Naluri kehewanan anjimnya pun mulai muncul. Anjim itu menyadari ada bahaya di dalam air dan menghampirinya. Ternyata memang benar ada hiu besar kemudian mengejar dan melahapnya. Para pengunjung mulai menyadari ada hiu dan mereka pun berhamburan menyelamatkan diri, walaupun beberapa dari mereka harus menjadi santapan megalodon tersebut. Sesaat ketika hiu itu akan menyantap sekumpulan pengunjung yang terpisah, terdengar suara ikan paus dan hiu itu pun pergi menuju sumber suara itu. Dasar bocil, ada hiu malah makan pedal pop. Hiu megalodon kemudian sampai di suara ikan paus itu dan memakannya. Jonas pun akan menembakkan peledak, tetapi karena jaraknya yang terlalu dekat dengan kapal, Jonas mengurungkannya. Kemudian Jonas pun dikejar dan akhirnya Suyin bisa menembak hiu itu dengan peledak. Ledakan itu mengundang para reporter berita yang sedang berada di pantai. Tak disangka hiu itu masih hidup dan menyerang Suyin. Setelah Suyin menghindar, Jonas pun siap menembakkan peledaknya, tetapi pada saat sudah dekat, alatnya pun macet. Alhasil, Jonas kembali dikejar hiu tersebut. Karena kelelayan pilot, para reporter pun bertabrakan dan helikopter jatuh tepat ke kapal Mac dan tim. Mereka segera terjun ke air untuk menyelamatkan diri. Suyin kemudian segera pergi untuk menyelamatkan Mac dan tim serta Mei yang anaknya dengan meninggalkan Jonas yang tengah bertarung melawan megalodon tersebut. Jonas sengaja menjauhkan hiu itu dari kapal agar Suyin bisa segera menyelamatkan mereka. Kemudian akhirnya Jonas mempunyai cara untuk membunuh hiu tersebut, yakni dengan cara membelah perut ikan itu menggunakan sirip kapal. Tetapi hiu itu masih saja hidup dan menggigit kapal Jonas. Kemudian Jonas keluar dari kapal dan menancapkan tombak ke mata hiu itu dan Megalodon sang penguasa laut pun mati. Kemudian dimakan oleh hiu-hiu kecil. Jonas yang akan diserang oleh hiu kecil kemudian diselamatkan Suyin dan menuju kapal yang tadi sedang melakukan pesta pernikahan. Mereka bersulang untuk kemenangan, kehidupan, serta teman-temannya yang tewas dan film pun berakhir. Untuk keseluruhan, film ini sangat menegangkan dan cocok untuk ditonton bersama keluarga tercinta karena jauh dari pembantaian, pembunuhan, psikopat, serta pengencrotan. Rating IMDb untuk film ini adalah 5,6 dan karena Mopipi suka dengan akting si Jason Statham yang diam-diam membagongkan seperti Bruce Willis, maka Mopipi berikan rating 7,0 untuk film ini. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah belajarlah berenang dan jangan pernah merusak ekosistem bawah laut yang indah. Oke, sekian dulu rangkum film dari Mopipis. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir.
Jangan lupa bahwa channel ini berisi konten spoiler, jadi Mo Pipi sarankan untuk menonton full filmnya terlebih dahulu karena banyak sekali bagian-bagian film yang tidak bisa ditampilkan pada konten ini. Terima kasih dan selamat berjumpa di video selanjutnya. Bye!